Hari ini, Rafael pergi ke gunung bersama dua temannya dari panti asuhan. Mereka menuju ke Gunung Arun untuk memetik tanaman obat. Karena letak gunung tersebut tidak terlalu jauh, mereka bertiga pergi ketika pagi hari. Karena dirumorkan adanya monster di gunung, mereka mencari tanaman obat di sekitar kaki gunung saja. Banyak rumor mengerikan tentang gunung ini. Namun karena mencari tanaman obat sudah menjadi rutinitas harian panti asuhan, mereka sama sekali tidak takut. Gunung Arun memiliki sumber daya yang langka karena tempat ini jarang dijamah. Nia Lamor, dia adalah gadis berambut perak pendek dengan mata biru. Sementara Dion Lamor, pria berambut pirang dengan mata biru yang terang. Mereka tinggal di panti asuhan sejak bayi. Lamor adalah nama panti asuhan tempat mereka bertiga tinggal. Mereka menemukan tanaman obat yang cukup banyak. Demi membantu Ibu Susan mencari uang, mereka berusaha keras mencari tanaman obat. Tak terasa sudah cukup banyak tanaman yang mereka dapat. Mereka memutuskan untuk beristirahat. Di sela waktu istirahat itu, Rafael membaca buku tentang pelatihan mana. Untuk melatih mana, kita harus bisa merasakan sihir yang ada di dalam diri kita. Cara termudahnya adalah melakukan kontrak dengan peri atau roh. Peri adalah makhluk langka. Saat ini yang melakukan kontrak dengan peri tidak lebih dari 100 orang. Bacanya dalam hati. Seingatku, peri itu dapat mengeluarkan semua jenis elemen sihir. Beda dengan roh, yang hanya bisa mengeluarkan satu elemen sihir. Ucap Rafael bergumam sendiri. Apa yang sedang kau baca? Tanya Dion. Oh, ini buku tentang pelatihan mana? Aku ingin pelajarinya agar bisa menggunakan sihir. Dion, apa kau tahu bagaimana cara membuat kontrak dengan roh atau peri? Rafael menanyakan isi bukunya ke Dion. Pada umumnya, setiap anak ketika B membuat kontrak dengan roh secara tidak sadar. Aku dan Nia juga membuat kontrak dengan roh. Aku membuat kontrak dengan roh air, sementara Nia dengan roh cahaya. Kami tidak bisa memakai sihir, karena tidak mengerti mantra sihir dan lingkaran sihir yang terlalu rumit. Jawab Dion dengan jelasnya. Apa kau bilang? Bagaimana kau tahu kalau kau sudah membuat kontrak dengan roh? Tanya Rafael yang terkejut karena mudahnya membuat kontrak dengan roh. Kami beberapa kali akan bertemu dengan roh di alam bawah sadar ketika tidur. Ada yang bilang, kalau kita konsentrasi pada pikiran, kita juga bisa berkomunikasi dengan roh yang membuat kontrak dengan kita loh. Jawab Nia sambil duduk ke sebelahnya. Kalau kontrak dengan peri, apa kalian tahu bagaimana caranya? Tanya Rafael. Aku tidak tahu. Mungkin Nia tahu. Jawab Dion sambil menggelengkan kepala. Aku pernah membaca buku. Menurut buku itu, ada 1000 peri di dunia ini. Jika ingin membuat kontrak dengan peri, merupakan hal yang mustahil. Tapi, jika peri ingin membuat kontrak denganmu, itu masih ada kemungkinan. Ucap Nia menjelaskan. Jadi, aku harus menarik perhatian peri untuk membuat kontrak dengannya. Sepertinya sulit sekali. Ucap Rafael merasa kalau kontrak peri terlalu merepotkan. Memangnya kau tidak membuat kontrak dengan roh? Tanya Dion yang heran. Entahlah, aku kan dari dunia Ucapnya yang langsung berhenti berkata. Lah apa? Tanya Dion. Tidak, bukan apa-apa. Ucap Rafael menghela napas. Hampir saja aku membocorkan rahasiaku. Ucap Rafael dalam hati. Sekian dulu buat chapter kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di next chapter.